Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Literasi Keuangan, dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas penelitian, yaitu saya sendiri, Rania Nur Zahira. Jadi gitu aja deh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu di era kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi ini dapat membantu meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta berkelanjutan bisnis mereka di pasar lokal maupun global. Kondisi tersebut merefleksikan pola UMKM nasional, yakni bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah unit usaha, tetapi juga dari kualitas investasi, daya serap tenaga kerja, dan kontribusinya dalam mendorong transformasi ekonomi menuju digitalisasi dan modernisasi. Fenomena karakteristik UMKM Jakarta yang padat modal dan berorientasi jasa tersebut semakin menegaskan pentingnya pengelolaan kinerja keuangan yang baik, karena tanpa perhatian pada aspek keuangan, potensi besar investasi dan kontribusi ekonomi UMKM tidak akan optimal. Namun, terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM yang tidak memperhatikan kinerja keuangan perusahaannya, antara lain pelaku bisnis UMKM tidak mengetahui kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya, berapa kontribusi penjualan terhadap laba, dan berapa kali perputaran UMKM dalam satu tahun. Selanjutnya ada gap riset dari Amelia 2023. Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada menurut Joshi 2024, penerapan mekanisme pengendalian biaya yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan dan daya saing organisasi. Dan yang terakhir ada Lonto dan Poto 2024, literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM di Tomohon. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru? Yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru? Yang ketiga, ada pengendalian biaya berpengaruh pada kinerja keuangan UMKM di Johar Baru. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bukti empiris dari pengaruh sistem informasi akuntansi pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Yang kedua, untuk mengetahui bukti empiris dari pengaruh literasi keuangan pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Yang ketiga, ada untuk mengetahui bukti empiris dari pengaruh pengendalian biaya pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Selanjutnya ada teori agensi. Teori agensi ini menjelaskan hubungan kontraktual ketika pemilik usaha memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menjalankan kegiatan operasional dan mengambil keputusan bisnis menurut Jason dan McLean 1976. Dalam konteks UMKM, pemilik usaha berperan sebagai prinsipal yang mempercayakan pengelolaan keuangan dan operasional kepada pengelola atau karyawan sebagai agen. Pemilik tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas teknis, sehingga efektivitas sistem informasi akuntansi, tingkat literasi keuangan, dan praktik pengendalian biaya sangat dipengaruhi oleh bagaimana agen menjalankan perannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian literatur. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Hakim dan Sudarmaji 2023 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan data yang akan digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Indikator sistem informasi akuntansi menurut Angelisa et al. 2023, yang pertama ada data yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna, yang kedua mampu menyelesaikan tepat waktu, yang
informasi yang dihasilkan mudah dipahami. Yang keempat, data yang dihasilkan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya ada pengertian literasi keuangan, merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keyakinan individu dalam mengelola keuangan pribadinya menurut Farid Maulana et al. 2024. Indikator literasi keuangan menurut Haryanti dan Artiani 2020. Yang pertama ada pengetahuan umum tentang keuangan, yang kedua tabungan dan pinjaman, yang ketiga asuransi, dan yang keempat investasi. Selanjutnya ada pengertian dari pengendalian biaya, merupakan suatu tindakan dalam membandingkan antara anggaran biaya dengan realisasi biaya, dan apabila terjadi penyimpangan harus dilakukan analisis untuk mengetahui apa penyebabnya dan kemudian dilakukan seperlunya menurut Langi 2022. Indikator sistem informasi akuntansi menurut Saputri 2022, yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua pengurangan pemborosan, yang ketiga peningkatan margin keuntungan. Selanjutnya ada pengertian dari kinerja keuangan, yaitu merujuk pada pengukuran dan evaluasi terhadap hasil keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan yang buruk bisa mendedikasikan masalah dalam pengelolaan biaya, pengelolaan utang, atau arus kas yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkembang dan bertahan di pasar menurut Fitri dan Giartiningsirum 2024. Indikator literasi keuangan menurut Al-Ajib dan Maina 2022. Yang pertama ada pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan pasar dan pemasaran, dan yang terakhir ada pertumbuhan keuntungan atau laba usaha. Di sini ada kerangka berpikir. X1-nya itu sistem informasi akuntansi, X2 literasi keuangan, X3 pengendalian biaya, dan Y-nya kinerja keuangan. Hipotesis yang pertama itu sistem informasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM Johar Baru. H2-nya literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM Johar Baru. H3-nya pengendalian biaya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Johar Baru. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas untuk menguji pengaruh variabel independen, sistem informasi akuntansi, literasi keuangan, dan pengendalian biaya terhadap dependen kinerja keuangan. Yang kedua ada metode pengumpulan data, yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner online melalui Google Form pada pelaku UMKM di Kecamatan Johar Baru. Populasi dan sampelnya. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Menggunakan sampling dengan rumus Lemeshow, yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P buka kurung 1 dikurang P dibagi D kuadrat. Maka perhitungan sampel sebagai berikut. N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,5 ke kurung 1 dikurang 0,5 dibagi 0,1 kuadrat. Hasilnya N sama dengan 3,84.016 dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,1 kuadrat. Hasilnya 0,9604 dibagi 0,01 sama dengan 96,04 dan dibulatkan menjadi 94 responden. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas. Untuk uji valid di sini saya melakukan 2 kali pengujian, sebab pada pengujian pertama terdapat satu indikator yang tidak valid, yaitu indikator varie pertanyaan ke-6, sehingga indikator tersebut harus di-drop dan dilakukan pengujian kedua. Pada pengujian kedua, semua indikator dinyatakan valid sehingga bisa lanjut ke pengujian berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini mengukur konsistensi sebuah indikator dengan batas minimum, yaitu 0,6
Hal ini dibuktikan pada tabel uji reliabilitas bagian Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability. Dan di sebelahnya ada tabel Discrimination Validity. Hasil pengujian bahwa semua variabel memiliki nilai konstruk di atas 0,5 yang berarti variabel tersebut layak untuk digunakan pada uji selanjutnya. Di sini ada uji R-square. Untuk uji determinan sebesar 61,1%, variasi pada kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel sistem informasi akuntansi X1, literasi keuangan X2, dan pengendalian biaya X3. Sementara itu sisanya sebesar 38,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dan uji hipotesis, hasil penelitian ini membuktikan kalau 3 variabel ini berpengaruh ke keuangan UMKM. Pertama, sistem informasi akuntansi itu penting karena kalau pencatatan keuangan rapi dan jelas, pemilik usaha jadi lebih gampang ngatur uang dan kondisi keuangannya juga ikut membaik. Yang kedua, literasi keuangan juga berpengaruh, artinya pada pelaku UMKM paham soal keuangan, kayak mengatur modal, tahu utang rugi, dan bisa ambil keputusan keuangan usahanya cenderung lebih sehat. Yang ketiga, pengendalian biaya punya pengaruh paling besar karena kalau pengeluaran bisa dikontrol dengan baik dan nggak boros, keuangan usaha jadi lebih stabil. Jadi bisa dibilang UMKM yang rapi mencatat keuangannya, paham mengatur uang, dan bisa mengontrol biaya biasanya punya kinerja keuangan yang lebih baik. Di sini ada pembahasan hipotesis pertama, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengandalkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi pada UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan yang dicapai. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, ketepatan pelaporan, serta kualitas pengambilan keputusan keuangan. Hasil ini dapat diperkuat dengan teori agensi. Menurut teori agensi Jason and McCling 1976, penerapan sistem informasi akuntansi yang baik mampu mengurangi asimetri informasi antara pemilik dan pengelola usaha sehingga meningkatkan transformasi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Sistem informasi ini membantu pemilik usaha dalam mengontrol keuangan, mengawasi biaya, serta menilai profitabilitas dengan lebih objektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, Lubis 2024, Yasirma et al. 2023, dan Amelia 2023, yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kemampuan serta kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Johar Baru dalam penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi digital membantu proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan penilaian kinerja menjadi lebih efisien dan akurat. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta organisasi pendukung UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan program penelitian dan pendampingan digitalisasi akuntansi guna meningkatkan daya adaptasi UMKM terhadap kemajuan teknologi serta tuntutan efisiensi bisnis. Capek. Pembahasan hipotesis kedua, yaitu hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep keuangan seperti pengelolaan kas, perencanaan anggaran pembiayaan, dan investasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Pelaku usaha yang memiliki literasi keuangan tinggi cenderung mampu mengelola sumber daya secara efisien, menekan risiko kerugian, serta memaksimalkan peluang keuntungan.
Hasil ini dapat diperkuat dari teori agensi bahwa pemahaman terhadap laporan keuangan arus kas serta risiko pembiayaan menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip teori agensi mengenai keselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen menurut Jason dan McLean 1976. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan menurut Windy Citra et al. 2024, Permatasari et al. 2022, dan Lonto dan Ponto 2024. Hasil ini memperluas pemahaman mengenai peran literasi keuangan dalam kerangka teori agensi. Literasi keuangan ini menjadi sarana utama untuk menciptakan efisiensi keputusan, memperkuat akuntabilitas manajerial, serta meminimalkan ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan pengelola. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami konsep dasar keuangan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang berkelanjutan. Hipotesis yang ketiga, yaitu hasil penelitian hipotesis ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kecamatan Johar Baru. Penerapan sistem pengendalian biaya yang efektif mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan keuangan yang optimal. Upaya pengawasan terhadap pengeluaran operasional, perancangan anggaran yang realistis, serta evaluasi biaya secara berkala berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas dan stabilitas keuangan usaha. Hal ini didukung oleh teori agensi yang mengemukakan bahwa pelaku usaha sering kali berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengelola, sehingga sistem pengendalian biaya berfungsi sebagai mekanisme internal yang memastikan penggunaan dana sesuai tujuan usaha. Prinsip efisiensi yang terkandung dalam teori agensi menjelaskan bahwa pengendalian biaya mampu mengurangi pemborosan, mencegah penyalahgunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian menurut Joshi 2024, Saputri 2022, dan Amelia 2023 bahwa pengendalian biaya yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan. Pengendalian biaya menjadi instrumen yang membantu pemilik usaha menilai efektivitas manajerial sekaligus menekan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan antara pemilik pengelolaan dan pemilik modal. Sistem pengendalian biaya yang terancana dengan baik memperkuat transparansi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada data dan pertimbangan ekonomi yang rasional. Pentingnya bagi pelaku UMKM yang mengembangkan mekanisme pengendalian biaya yang sistematis seperti penyusunan anggaran berbasis aktivitas, analisis variasi biaya, dan evaluasi kinerja keuangan secara periodik. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama itu sistem informasi akuntansi terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Johar Baru. Yang kedua, literasi keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Yang ketiga, pengendalian biaya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Saran yang pertama, pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memperkuat program pendampingan UMKM melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis digital. Yang kedua, pelaku UMKM diharapkan mulai mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuangan sederhana atau software akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara merata melalui pelatihan, workshop, atau program pembinaan yang difasilitasi oleh pemerintah, lembaga keuangan, maupun perguruan tinggi. Yang keempat, pengendalian biaya perlu diperkuat oleh pelaku UMKM melalui penyusunan anggaran yang jelas, pemantauan pengeluaran secara rutin, serta evaluasi berkala terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kelima, penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM di Kecamatan Johar Baru dan jumlah responden dalam penelitian ini masih terbatas. Selanjutnya ada referensi.
Yang pertama, menurut Amelia MM 2023, pengaruh sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, efektivitas pengambilan keputusan terhadap kinerja UMKM di Jakarta, Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Sign 202 halaman 32-42. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan menyimak video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.